Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andika Ramandani Putra dengan NIM 23051666071. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari remedial saya. Ada 4 poin yang bakalan saya sampaikan nantinya saat remedial. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tujuan materi pembelajaran. Terus yang kedua, saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Terus yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Yang keempat, saya akan menutup diskusi dengan kesimpulan. Mungkin itu saja 4 poin yang bakalan saya sampaikan nantinya saat perekaman video. Mungkin silahkan menyaksikan. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tujuan dari materi pembelajaran yang bakalan kita pelajari hari ini, yaitu sumber sejarah sekunder gitu. Nah, tujuan materi ini adalah yang pertama, nanti saya akan menjelaskan apa itu sumber sejarah sekunder. Saya akan menjelaskan. Nah, nanti ketika saya memberi contoh dan menjelaskan perbedaan dari sumber sejarah sekunder dan primer, harapannya adalah kalian paham ketika saya menjelaskan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membagi kelompok. Begitu. Nanti kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setelah itu kalian bakalan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Yang belum paham, boleh juga berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk bisa memahami memahami sumber sejarah sekunder dan primer gitu. Apa perbedaannya dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita bakalan melakukan kesimpulan antara tidak usah banyak, satu kelompok mungkin melakukan satu kesimpulan begitu. Setelah itu kita bakalan melakukan kuis, dan setelah kuis kita bakalan kesimpulan lagi untuk keseluruhan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan setelah itu penutup. Nah, mungkin itu saja, langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, karena kita sudah kerja kelompok dan kita sudah tadi saya jelaskan juga. Nah, saya akan mempertanyakan ke murid-murid sekalian, apa yang kalian pahami tentang sumber sejarah sekunder dan apa perbedaannya dengan sumber sejarah primer. Silakan Ajida jawab. Sumber sejarah sekunder adalah sumber sejarah yang dihasilkan dengan pemaknaan ulang dari sumber sejarah primer. Jadi sumber sejarah sekunder itu dihasilkan setelah dihasilkan dengan mengikuti dari sumber sejarah primer yang telah ada sebelumnya. Misalnya menafsirkan atau memaknai sebuah peristiwa, atau sumber sejarah berupa artefak atau peninggalan berupa arsip dan sebagainya. Begitu Pak. Dan untuk perbedaannya itu mungkin kalau sumber sejarah sekunder ini merupakan bentuk pemaknaan ulang yang mungkin isinya itu bisa berbeda-beda dari sumber sejarah primer. Yang sumber sejarah primer itu pada dasarnya itu nggak berubah gitu maknanya. Sedangkan kalau sumber sejarah sekunder ini mungkin saja memiliki makna yang sangat beragam, karena orang-orang bisa membuat penafsiran tersendiri atau pemaknaan ulang dari sumber yang diambil dari sumber primer itu sendiri. Begitu Pak. Oke, sangat bagus ya kita belajar hari ini. Kita sudah melakukan pelajaran ini dengan baik. Kita sudah melakukan evaluasi, kita sudah melakukan kerja sama dengan baik, yaitu dengan cara bekerja kelompok. Dan tadi ada yang bertanya, dan ada juga yang bisa menjawab pertanyaan dari saya selaku guru. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya sebagai guru. Kegiatan kita memang sudah berjalan dengan baik. Mungkin semoga minggu depan juga berjalan dengan baik lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya.